Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Fadli. Kita akan lanjutkan sesi atau chapter terakhir dari hacking steps kita, ya, hacking series kita. Jadi kita akan melakukan exploit gitu ya. Kita akan mengupload backdoor ya, sekaligus ya PHP shell gitu ya, supaya kita nanti bisa dengan mudah masuk kembali dan mengakses seluruh sistemnya ya lewat shell yang kita upload gitu ya. Nah, kita buka lagi ya. Overview-nya kita sudah melakukan semuanya sampai privilege escalation ya. Semua steps mulai dari gathering information, scanning, vulnerability assessment, kemudian kita lakukan SQL injection, kemudian kita dapatkan password dengan password cracking, lalu kita privilege escalation pakai LFI RFI. Sebetulnya ada teknik yang lain yang lebih mudah juga sebetulnya, tapi nanti next time mungkin ya. Nah, sampai di titik ini kita sudah berhasil masuk dan sudah jadi admin gitu ya. Nah, kita tinggal melakukan aksi gitu ya, mencari flag yang dia sembunyikan gitu ya. Sekali lagi sebelum mulai saya akan disclaimer ya, semuanya ini hanya untuk pembelajaran. Jadi teman-teman mohon untuk tidak sembarangan melakukan aksi ya. Jadi harus dalam situasi yang clear gitu ya. Ada target yang benar-benar sah gitu, atau memang ada lab sendiri seperti saya, lab sendiri yang dilakukan untuk melakukan pembelajaran gitu ya. Teman-teman sebetulnya boleh menggunakan target saya karena itu public IP-nya, silakan boleh pakai sebetulnya ya. Cuman saya akan maintainnya mungkin nggak terlalu sering gitu ya. Jadi silakan saja kalau mau pakai itu untuk pembelajaran. Oke. Nah, kita sudah sampai sini kemarin ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kita sudah berhasil masuk ya ke sistem yang files ya di sini, dan kita sudah bisa masuk sebagai admin dengan cara kita merubah password adminnya menjadi password yang mudah untuk ditembus gitu ya. Nah, jadi kita pakai admin kemarin, passwordnya adalah dragon ya, password yang kita dapatkan dari user Tambusai gitu. Sehingga memang kelihatan di sini ada perbedaan. Jadi di sini ada opsi untuk melakukan delete gitu ya. Sementara yang user Tambusai nggak bisa. Jadi admin memang punya privilege sendiri untuk bisa kita melakukan uploading ya. Nah, informasi lain yang kita dapatkan kemarin adalah bagaimana dia punya script gitu ya. Termasuk di sini ada index, kemarin kita dapatkan dari sini password root MySQL-nya. Kemudian kita punya downloads.php ya, yang isinya dia menaruh semua file itu path-nya adalah di /upload ya. Nah, kita dapat dari scriptnya bahwa dia naruh di /upload, kemudian nama filenya. So, apa yang perlu kita lakukan untuk bisa melakukan aksi ya dan mencari ya flagnya apa atau rahasianya apa yang dia sembunyikan itu? Kita sudah dapatkan informasi bahwa dia berada di etc logs gitu ya, dan sepertinya itu directory. Kita sudah coba tadi gitu ya, itu directory bukan file sehingga tidak bisa di-include-kan keluar. Oke. So yang bisa kita lakukan selanjutnya adalah kita bisa melakukan eksploitasi terhadap sistem ini ya, dengan kita mengupload shell ya. Di sini ada web shell ya. Jadi enaknya di Kali Linux itu sudah disediakan ada beberapa web shell yang bisa langsung kita pakai ya. Dia ada di USR share ya, di sini. Saya ganti USR share web shell. Nah, di sini. Dan dia sudah menyediakan untuk beberapa bahasa pemrogramannya, ada ASP, ASPX, CFM ya, JSP, Perl dan PHP. Sekarang kita pakai PHP.
Ya, dan di sini dia sudah ngasih tahu bahwa Kali sudah menyediakan backdoor yang udah dijamin bersih lah gitu ya. Nah ini sedikit informasi ya teman-teman. Bisa aja sebetulnya kita search di internet PHP shell gitu ya, atau PHP backdoor. Bisa aja kita cari di internet, kemudian kita download entah dari situs mana. Nah itu hati-hati, bisa jadi di dalam backdoornya itu sendiri ada backdoor gitu. Ya, karena kita nggak tahu siapa yang buat gitu ya. Nah, kalau yang di Kali ini cenderung lebih aman ya. Nah, kenapa dia dibilang cenderung lebih aman? Karena dia resmi dari Kali ya, dan itu dijamin bersih ya. Dan kita bisa menggunakan backdoor yang ada ini ya. Nah kali ini saya akan pakai yang ini ya, simple backdoor. Ini saya copy dulu supaya nanti nguploadnya nggak susah. Saya taruh di folder download saja. Oke. Nah jadi karena kita sudah jadi admin, maka kita bisa browse ya. Kita uploadkan file backdoor tadi, simple backdoor.php. Ini ya, kita uploadkan sehingga dia ada di sini. Seharusnya berhasil. Nah, ini ya. Oke. Nah, kalau ini kita klik, ya otomatis dia download dong, ya. Karena fungsi yang dikasih adalah fungsi download. Ya, fungsi download kan. Nah, ingat kembali bahwa dia menaruh file ini, kita butuhnya mengakses backdoor ini, bukan mendownload dia gitu. Nah, dia menaruh file backdoor ini di folder uploads katanya gitu ya. Kita dapatkan itu dari mana? Dari kita download scriptnya ya. Kita download scriptnya kan, download.php ini. Kita tahu dari sini bahwa dia menyimpan itu di folder upload. Kenapa? Ketika dia ada fungsi download ya, ada fungsi download, yang di download adalah yang di path-nya /upload gitu ya. Atau kita bisa aja kita download lagi fungsi upload, boleh. Nanti kita bisa lihat store-nya di mana, di /download. Berarti ada folder yang namanya download gitu ya. Di sini ada folder yang namanya download. Ini nggak mau di close, oke. Sehingga si simple backdoor.php ini ada di folder download, sehingga kita nggak perlu ini. Nah, yang kita perlu adalah /files, terus dia berada di folder download. Nah, kemudian simple backdoor, gitu ya. Jadi kita ngaksesnya gini. Kita ngupload file, kita ngaksesnya di folder ini. Jadi ini tinggal kita akses. Oh ternyata salah, ya. Was not found, berarti saya salah. Coba kita cek lagi ya. Bisa jadi saya salah ketik atau salah baca atau gimana. Oh, uploads ya. Sorry, saya salah. /uploads bukan /download. Ya, jadi di sini ngaksesnya uploads ya. Simple backdoor. Nah, dengan seperti ini kita sudah mengakses backdoor kita ya, sehingga yang lain-lain nggak perlu, kita cukup dengan mengakses ini aja udah ya, karena kita udah ngupload backdoor ini ya, ini nggak perlu lagi, ya udah terupload gitu ya, ini tinggal di logoutkan juga nggak masalah. Nah apa ini kita mengakses nih, maksudnya gimana? Nah ini dia udah ngasih tahu di sini, usage-nya adalah HTTP targetnya, kemudian simple backdoor.php file ini, kemudian katanya kasih tanda tanya cmd sama dengan, kemudian sisanya adalah perintah Linux, kemudian perintah Linux-nya untuk spasinya sepertinya ini diganti dengan plus. Jadi kita tinggal begini ya, atau ikuti aja itu cmd sama dengan cat gitu ya, etc passwd. Nah ini kita sudah bisa mengakses apapun, dan kita sudah bisa mengetik perintah Linux apapun di sini ya, karena sudah jadi backdoor dia ya. Saya bisa cat yang lain kan, ada apa tadi ya, OS release ya, OS release bisa, semuanya bisa. Nah termasuk directory, karena tadinya kita file inclusion nggak bisa directory, kita bisa jadi akses directory dong ya. Contoh, saya ingin perintahnya adalah ls adalah listing seluruh
file yang ada di directory itu. Nih, ini filenya, ya. Atau saya bisa ls titik-titik gitu ya. Apa sih yang ada di atas? Oke, ya. Atau kita bisa tambahin parameter lagi al. Nah, ini kan artinya ls titik-titik slash min al gitu ya. Nah, kita ingat lagi tujuannya awalnya. Protect flag-nya yang ada di mana ya katanya. Kita coba cek lagi. Kalau nggak salah etc logs ya. Bukan di sini, sorry. Di home yang ada ID-nya, ini dia ya. Saya ingat ID-nya 212 gitu ya, karena mudah dihafal. Ya. Nah, lindungi flag yang berada pada etc logs katanya gitu ya. Jadi kita cek dulu etc logs ini apa ya. ls etc, nah ini nggak perlu titik-titik berarti ya, /etc/logs kemudian min al. Oke. Nah ini ya, jadi ls/etc logs di dalamnya itu ada satu buah file lagi namanya flag. Berarti benar bahwa logs itu adalah directory ya. Logs adalah directory yang di dalamnya ada file ini. Jadi inilah flag yang kita cari itu ya, atau data rahasia yang kita ingin cari gitu ya. Jadi ini kita bisa ls plus etc logs ya, kita bisa bisa tahu ada file ini. Berarti kita bisa lihat isinya ya dengan perintah Linux biasa kan, cat etc logs, nama filenya tadi adalah flag. Nah, jadi di sini kita sudah berhasil ya. Congratulations, you find the flag. Ini flagnya, Mixi Speed Lake ya. Jadi ini flagnya. Karena kita udah tahu nama filenya, karena ininya udah jelas ya, path-nya. Seharusnya dengan LFI itu kita bisa lakukan juga. Kita tinggal ganti gini ya. Harusnya bisa. Nah, ya kan? Congratulations, you find the flag. Ini flagnya. Ya, jadi kita bisa dapatkan. Kita nggak berhasil karena sebelumnya kita ngaksesnya begini kan. Dan ini adalah directory bukan file. Ingat, dia adalah file inclusion bukan directory inclusion. Ya. Jadi kita berhasil untuk melakukan eksploitasi. Kita bisa dapat ini. Nah, kalau udah seperti ini sebetulnya kita bisa melakukan apapun ya. Melakukan apapun itu artinya karena sudah punya backdoor, karena ada perintah-perintah Linux, ini bisa aja kita buat perintah-perintah apapun ya. Ya contohnya ngecek kernelnya uname min a gitu ya. Oh dia Linux Debian gitu ya. Semua perintah-perintahnya ya yang bisa kita lakukan ya bisa gitu ya. Atau bahkan kita sekarang berada di mana, working directory itu var www.html files uploads, kita berada di situ ya. Nah ini path-nya benar ya, var www.html itu adalah root directory webnya, kemudian ada files dan ada upload, ada files dan ada uploads ya. Kalau gitu berarti bisa bikin directory dong, harusnya bisa. Kita coba ya, mkdir testing ya. Oke, kemudian kita coba ls kan lagi. Sorry, ini ls slash malahan ya, ini seluruh directory Linuxnya. ls, aduh, ls, nah, jangan ditambah-tambahin ls. Nah, ada nggak folder testing? Ada nih tuh ya, ls plus al gitu ya. Nah ini bahwa kita buat directory tadi namanya ini udah bisa diapa-apain kan artinya ya, termasuk kita bikin file di situ misalnya cat gitu ya, kemudian testing index.html. Oh jangan, berarti echo ya.
echo plus kutip ini testing plus ke file testing index.html. Bisa nggak ya? Curiganya nggak bisa. Coba kita lihat ls slash testing, ada file indexnya. Oh, ada. Mungkin berhasil. Kita coba. Berarti kita udah berhasil membuat sebuah file lagi kan? ctf.root.id/file/upload. Kemudian kita bikin folder apa namanya tadi, testing. Kemudian di dalam testing ada index.html. Nah, itu dia. Jadi kita bisa bikin scripting lagi di sini, bisa bikin udah macam-macam yang bisa kita lakukan ya. Kita bisa bikin scripting untuk backdoor lagi, atau untuk nyisipin malware lagi, atau untuk nyerang target yang lain. Jadi cukup berbahaya ya. Nah, ini artinya kita sudah masuk ke dalam sistemnya dan sudah bisa melakukan aksi ya. Sebetulnya bisa kita lakukan dengan reverse TCP ya. Mungkin next time saya akan coba bikin video itu. Jadi backdoornya akan running ya, akan running terus, dan dia akan membuat koneksi ke kita gitu ya. Sehingga nanti bisa di terminal kita bisa mengetikkan secara terminal gitu ya, secara shell ke web server itu gitu ya. Tapi saat ini kita pakai yang simple backdoor dulu ya. Sebetulnya backdoor ada banyak ya teman-teman, yang banyak sih. Ada yang suka R57 backdoor, ada yang suka ya, tapi sekali lagi hati-hati untuk downloadnya ya. Nah, ini R57, ada yang C99 ya, saya lupa namanya. Nah, itu ya, web shell banyak. Cuman untuk keamanan sih kalau saya sendiri biasanya pakai yang dijamin bersih lah gitu ya. Jadi jangan sembarangan download. Oke. Jadi itu teman-teman, kita berhasil untuk melihat flag yang ada di server ini. Ya, anggap aja itu adalah data sensitif atau data rahasia yang disimpan ya. Kemudian karena vulnerability-nya, karena masalah-masalah di webnya dia, kita berhasil masuk dan melihat isi datanya ya. Nah, dengan begini kita sudah selesai melakukan hacking, tujuan kita sudah tercapai ya. Dan kita sudah punya backdoor, artinya kapan waktu kita akan bisa mengunjungi lagi atau bisa masuk lagi ke dalam website itu tanpa perlu usaha yang lebih gitu ya. Nah, jadi kita udah nanamkan backdoor di situ ya. Artinya selanjutnya tinggal ini aja ya, akses saja backdoornya. Apa tadi ya, simple backdoor php. Oh, ininya files ya, /files. Nah, ini kita tinggal akses ini. Dari luar pun kita nggak perlu login lagi. Dari luar pun kita bisa melakukan aksi gitu ya. Jadi tinggal di sininya ditambahkan ya sesuai dengan petunjuknya, cmd sama dengan perintahnya mau apa ya. Contohnya ini ls/, jadi bisa lihat seluruh isi direktorinya ya. Oke teman-teman, itu hacking seriesnya ya. Jadi saya membawakan alur dari awal sampai akhir, tapi nanti akan ada beberapa yang rencananya akan saya buat dengan target yang sama ini, tapi berbeda bahasan gitu ya. Artinya nggak perlu ngikutin dari awal sampai akhir series gitu, nggak chapter gitu ya. Jadi kayak tadi ya, bagaimana caranya kita bikin backdoor reverse shell gitu ya. Nah, itu kan beda lagi ya. Nah, jadi yang awalnya dasarnya kira-kira inilah gitu ya. Nanti juga misalnya ada vulnerability sederhana pakai PHP yang lain misalnya, atau cross-site scripting atau apapun. Saya mungkin akan bikin juga video lainnya gitu ya. Tapi untuk chapter hacking kita finish ya. Sekali lagi sebelum saya tutup,
teman-teman, untuk ini saya buat untuk pembelajaran ya. Saya juga buat karena ada keperluan untuk di kampus kami ada mata kuliah yang ini ya, supaya teman-teman atau anak-anak mahasiswa yang lagi belajar bisa paham konseptualnya. Saya takutnya nanti kita ajarkan di kelas dia nggak begitu nangkap, jadi dia bisa ulang-ulang dari sini. Itu backgroundnya saya bikin ini gitu ya. Nah, jadi banyak teman-teman yang mengusulkan untuk bikin dong penjelasannya. Oke. Nah, jadi ini adalah series untuk hacking ya. Jadi mungkin nanti akan saya buat juga next bagaimana di sisi blue team ya, bagaimana di sisi SOC mungkin ya, bagaimana melakukan analisis, atau mungkin ada video soal forensik dan lain-lain ya. Ya, jadi itu dari saya teman-teman ya. Semoga video yang 7 chapter ini bermanfaat ya. Dimulai dari awal, mulai dari bagaimana kita menginstal toolsnya atau Kali Linuxnya. Oke, saya rasa itu untuk video chapter hacking kita ya. Semoga bisa ketemu lagi di video-video berikutnya. Ya, sekian dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.